Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kader Angkatan Muda Muhammadiyah Ponorogo. Saat ini saya berada di rumah tokoh kita hari ini, Bapak Dr. Andes Aris Yudarul Yusuf. Beliau adalah sesepuh Muhammadiyah dan saat ini dengan meninggalnya Bapak Maftuh Baharul Ilmi selaku Ketua PDM, sekarang sedang diposisikan, dipercaya menjadi Ketua Umum Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah Ponorogo. Saya ajak untuk sedikit menggali pikiran-pikiran dan saran-saran, terutama untuk teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Aris? Alhamdulillah, doa restunya teman-teman. Pak Aris, alhamdulillah saat ini Pak Aris dipercaya lagi untuk tampil menjadi Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo. Bagaimana menurut Pak Aris perasaannya? Karena dulu pernah jadi ketua 2 periode Pak. Saat ini untuk masa transisi dipercaya lagi. Ya, kader itu mempunyai prinsip yang berkaitan dengan persoalan kepemimpinan. Kalau minta tidak boleh, tapi kalau diamanati jangan menolak. Itu etika yang harus dipegang oleh para kader, baik kader senior maupun kader junior, sampai kepada protum-protum kita yang masih usia IPM, IMM dan selanjutnya itu. Sebab kita sudah bertekad kalau sudah masuk kepada sebuah ranah perjuangan, yaitu harus maju terus pantang mundur. Kita bisa mencontoh Jenderal Sudirman, betapa Jenderal pertama negara Republik Indonesia itu ketika melaksanakan tugasnya, sakit paru-paru yang sudah parah pun perjuangannya, tugasnya dilaksanakan dengan penuh semangat meskipun dengan kondisi yang harus dibopong katakanlah. Itu kalau bisa darah Sudirman itu harus mengalir bukan saja kepada Tentara Nasional Indonesia yang kebetulan dia sebagai orang atau kader yang profesinya sebagai tentara, tapi di luar tentara pun saya pikir darah atau semangat berjuangnya semacam itu perlu dimiliki oleh kita sebagai pejuang-pejuang Islam lewat organisasi Muhammadiyah itu. Terus katanya orang-orang pinter itu kan meskipun sudah usia tua kan tidak boleh berkata Tuhan. Saya itu mendapatkan support atau inspirasi dari Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia yang usianya sudah 92 tahun, keluar dari penjara oleh rezim lama, masih dipercaya menjadi Perdana Menteri. Luar biasa, 92 tahun. Ya karena memang kualitas orangnya luar biasa. Ya sekualitas-kualitasnya, tapi kalau kita itu sudah terjun dalam dunia atau kancah perjuangan, saya pikir itu bisa dijadikan sebagai support atau motivator. Dan tidaknya itu saya mendapatkan sharing WA dari teman profesor, salah satu dosen di UNER itu juga mengatakan kita itu tidak boleh menyerah dengan alasan sudah tua. Tidak boleh, sebab secara psikologis orang yang mengatakan dirinya sudah tua itu berarti memang sudah tidak mempunyai niatan atau semangat untuk berjuang. Saya pikir begitu. Pak Aris ini di kalangan Muhammadiyah termasuk egaliter. Jadi dari kaum muda bisa berkomunikasi dengan kaum tua, bisa komunikasi di ranting, di cabang dan sebagainya, sehingga tokoh Pak Aris ini memang perlu memberikan inspirasi bagi anak-anak muda. Apa kira-kira pesan yang
utama kepada generasi muda khususnya di Muhammadiyah Ponorogo, Pak Aris? Iya, kepada para kader, saya pikir jiwa juang itu harus selalu dikobarkan, selalu dikobarkan supaya tidak padam. Ketika nanti semangat berjuang itu padam, ya berat itu menjadi masalah. Organisasi atau lembaga yang diperjuangkan itu bisa menjadi berhenti, malah bisa kira-kira menjadi mati. Kalau bisa mati kan kita rugi, yang mestinya kita harus memperjuangkan untuk kepentingan masyarakat dalam rangka membuat pencerahan masyarakat dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dalam rangka mewujudkan rahmatan lil alamin bisa menjadi berhenti. Kalau sudah begitu kita sebagai pejuang ya rugi. Mestinya merupakan suatu khazanah amal soleh kita untuk kepentingan mewujudkan masyarakat yang baldatun thayyibatun ya tidak berhasil. Lebih-lebih nanti aset kita di akhirat karena kita tidak nanam, mestinya tidak ngetam gitu. Ya, terakhir Pak Aris, untuk program transisi ini kira-kira yang diunggulkan untuk periodenya Pak Aris apa, Pak? Masih banyak program yang sudah didok, katakanlah begitu, oleh almarhum Pak Maftuh, yang itu perlu dituntaskan sebagai hormat kita kepada Pak Maftuh yang mencita-citakan atau sudah membuat program yang belum terlaksana karena dipanggil halau. Itu kewajiban kita ya, terutama untuk menuntaskan program itu. Bahwa nanti di tengah perjalanan lalu ada satu kebijakan yang harus ditempuh, lalu ada susulan program yang lebih mendesak dan lebih urgen, ya kita akomodasi dan sama-sama kita laksanakan supaya lebih kaya lagi hasil yang kita peroleh. Pak Aris punya minat untuk menulis autobiografi tentang kepemimpinan atau tentang tokoh-tokoh Muhammadiyah di Ponorogo? Itu saya nyiapkan data, itu pekerjaannya dokter itu. Oh iya. Seperti Dokter Mulyani yang sekarang calon kandep Kemenak Dikbud itu kan bisa diakses ke nanti om, punya pengalaman memimpin sing baku itu, punya pengalaman memimpin, dan pimpinan itu tidak harus pinter ansih, tapi yang penting punya ilmu ngomong itu yang baku, itu keberhasilan seorang pemimpin gitu. Baik, terima kasih Pak Aris atas waktu yang diberikan kepada saya. Sahabat-sahabat muda Muhammadiyah Ponorogo dan tentu sekitarnya, kita sudah berkunjung di tokoh kita malam ini di kediamannya Pak Aris Sudarul Yusuf, Jalan Cindewilis, Kertosari, Kabupaten Ponorogo. Kita akan bertemu lagi dengan tokoh-tokoh muda Muhammadiyah lainnya, dan cukup sekian dari saya. Nasrum minallah wa fakum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.